Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba' qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, kita semua yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang baik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat berkumpul di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu bertitik tolak dengan ayat yang kami bacakan tadi. Bagaimana Allah berfirman, duribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka akan diliputi oleh kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang berhubungan dengan Allah dan mereka yang berhubungan baik dengan manusia. Bertitik tolak dengan ayat ini bahwasanya kita dianjurkan oleh Allah, hendaklah kita senantiasa berhubungan dengan Allah dengan baik. Artinya kita senantiasa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka untuk itu kita mengenal Allah ini diantaranya kita melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya. Itu sangat baik bagi kita. Dan juga kita hendaklah kita senantiasa berhubungan baik dengan manusia. Kalau kedua-duanya ada pada kita, kita senantiasa berhubungan dengan Allah dengan baik, berhubungan dengan manusia juga dengan baik, kita akan memperoleh kebahagiaan dan terhindar daripada kehinaan itu. Tetapi apabila kita senantiasa berhubungan dengan Allah saja, kita melaksanakan ibadah sholat, kita berzakat, kita berimpak, hanya berhubungan dengan Allah saja, tetapi tidak berhubungan baik dengan manusia, tidak tahu dengan manusia yang lain, tidak mau dengan tetangga, saudara tidak tahu, tetapi kita bisa mengasingkan diri. Tetapi apabila kita hanya berhubungan dengan manusia saja, berbuat baik dengan manusia, tetapi tidak berhubungan dengan Allah, kita majukan perintah-perintah Allah, kita menelaikan perintah-perintah Allah, kita meremehkan perintah-perintah Allah, itu kita bagaimana nasib kita? Kita akan merugi dalam kehidupan ini. Tetapi apabila keduanya telah lepas, berhubungan dengan Allah tidak ada, berhubungan dengan manusia tidak ada, melaksanakan perintah Allah tidak ada, berbuat baik dengan manusia juga tidak ada sama sekali. Kita senantiasa menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Juga Allah kita tidak perlu dengan perintah-perintah Allah, meremehkan perintah Allah, kita akan memperoleh suatu kehinaan. Kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh kehinaan. Kenapa Allah berikan kehinaan bagi kita? Karena kita tidak berhubungan dengan Allah dengan baik dan dengan manusia dengan baik. Maka untuk itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan oleh Allah, kita berhubungan dengan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan juga kita berhubungan baik dengan manusia. Kalau keduanya telah ada pada kita semuanya,
berhubungan dengan Allah ada, berhubungan manusia ada, kita akan selamat, diberikan oleh keselamatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan itu kita tidak akan menyesal untuk selama-lamanya. Kenapa kita tidak menyesal? Karena kita telah berhubungan dengan Allah dengan baik, dan kita telah berhubungan dengan manusia dengan baik. Tetapi kalau kedua-dua telah lepas, berhubungan dengan Allah tidak ada, berhubungan dengan manusia tidak ada, kita mendapat azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan oleh kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memberikan kehinaan kepada kita, kita akan merasakan, kita akan menang sendiri-sendiri, bukan kepada orang lain. Karena siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab perbuatan itu. Kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita takut dengan azab-azabnya. Azab-azab Allah sangat pedih dan mengerikan, pedih dan menyakitkan azab-azab itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa untuk berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia lainnya. Kalau itu dipegang, kita selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang penyesalan kita tidak ada berguna. Apa kata orang yang menyesal hidup ini? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Yang artinya, alangkah ngerinya tatkala seorang melihat orang itu durhaka kepada Tuhannya. Alangkah ngerinya tatkala seorang itu melihat orang yang durhaka kepada Tuhannya. Mereka menundukkan kepala di hadapan Tuhannya. Mereka berdoa kepada Tuhannya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Rabbi, ya Tuhan kami, mata kami telah melihat, telinga kami telah mendengar pekikan-pekikan, azab-azab yang sangat mengerikan. Farji'na, kembalikan kami ya Rabbi, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Agar kita na'mal soleh, agar kita bisa beramal soleh. Inna muqinun, baru manusia yakin, saya yakin. Penyesalan tidak ada arti, penyesalan tidak ada bermakna sama sekali. Maka itulah, agar kita tidak menyesal, hendaklah kita senantiasa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan hendaklah kita senantiasa menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita ada pada kita, kalau itu ada pada kita, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selamat, kita hidup di dunia ini. Hendaklah kita selamat, kita hidup di akhirat. Selamat kita sampai surganya Allah yang termulia. Mudah-mudahan yang sekalian, apa yang saya sampaikan pengajian sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab-azabnya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti sampai ke surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada detik ini, ya, apabila ada salah dan janggalnya, mohon dapat dimaafkan. Apa kata pepatah mengatakan, kayu di rimba tidak sama tingginya, tanah di bumi tidak sama datarnya, air di laut tidak sama dalamnya. Itu bentuk dekat manusia. Apabila ada salah saya menyampaikan sepatah dua patah kata di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu ini, mohon dapat dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada sesama saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.